Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu وسلك نهجه القويم إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فيا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan Ahad pagi hari ini yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1444 Hijriah atau tanggal 18 Desember 2022 Masehi. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul hadir di majelis ilmu di Masjid Al-Kautsar ini dalam keadaan insyaallah tidak ada halangan satu apapun. Mudah-mudahan amal baik dari kita senantiasa Allah terima, Allah ridhoi dan Allah balas dengan yang lebih baik. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah. Mudah-mudahan kalau kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau dan bertemu dengan beliau di surga ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di tanggal 24 Jumadil Ula atau tanggal 18 Desember ini hari spesial. Tanggal 18 Desember ini hari spesial. Kenapa saya katakan hari spesial? Karena 18 Desember adalah hari bahasa Arab sedunia. Baru tahu ya? Hari bahasa Arab sedunia. Kenapa? Pada tanggal ini sekitar tahun 70-an, 1970-an, tanggal 18 Desember itu PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu mengakui bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Itu pada tanggal 18 Desember. Di antara yang memperjuangkan bahasa Arab ini menjadi bahasa internasional ke PBB adalah saudara-saudara kita yang ada di Maroko yang semalam kalah sama Kroasia. Ini salah satunya adalah Maroko. Ini memperjuangkan supaya bahasa Arab ini menjadi bahasa yang diakui dunia. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang kompleks yang Allah pilih sebagai bahasa untuk Al-Quranul Karim, maka tidak mungkin dan tidak bukan pasti Allah tidak mungkin salah memilih bahasa Arab ini sebagai bahasa untuk kalamnya Al-Quranul Karim. Berarti tidak lain dan tidak bukan bahwa bahasa Arab adalah bahasa terbaik yang pernah Allah ciptakan. Karena semua bahasa ini Allah ciptakan, wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lisan-lisan kalian, yaitu perbedaan bahasa-bahasa kalian, dan juga warna kulit kalian, semuanya sudah Allah tentukan. Ini tidak berbicara rasis, tidak berbicara nasionalisme dan lain sebagainya, tetapi berbicara tentang satu bahasa yang kita gunakan sehari-hari untuk ibadah kita. Sholat pakai bahasa Arab, ya, apapun itu ibadah haji, ya, umroh segala macam, ini bahasanya adalah dengan bahasa Arab, dan Al-Quran kita pun dengan bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini ada kosakatanya dikumpulkan, ini ada 12.600.000 kosakata. Kenapa? Satu kata bisa berubah jadi banyak. Fa'ala yaqulu fa'lan wa mafalan fa huwa fa'ilun dan seterusnya. Itu bisa berubah banyak. Satu kata bisa
transformasi ke dalam kata-kata lain yang sangat banyak, dan juga makanya di sini dihitung ya, itu ada 12.600.000-an kata. Ini adalah bahasa dengan kosakata atau vocabularies atau mufradat terbanyak di dunia adalah bahasa Arab. Menyusul peringkat 2 bahasa Inggris hanya 500.000 kata saja. Jadi bahasa Inggris ini kosakatanya cuma ada 500.000 berdasarkan kamus terbesar yang ada di dunia ini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian beli kamus judulnya 1 miliar bahasa Inggris, wah itu nggak ada kosakata sampai 1 miliar. Kemudian sampai dulu kan saya beli buku zaman saya masih SD, dibelikan bapak saya, ini kamus bahasa Inggris ya. Waktu masih SD SMP, saya cuma punya waktu itu 500.000 kata, padahal bukunya kecil. Kemudian teman saya beli 1 juta. Saya terus, wah kenapa saya nggak dibelikan yang 1 juta? Kalah nih berarti saya. Lagi temennya beli 5 juta, 5 juta kata. Ada yang beli lagi sampai 10 juta, sampai yang nggak ada yang nggak mau kalah 100 juta, sampai 1 miliar, 5 miliar, nggak ada ya, nggak ada kosakata sebanyak itu. Bahasa Arab ini yang paling banyak saja hanya 12.600.000 kata. Kemudian bahasa Inggris 500.000 kata. Ya, setelah itu menyusul ada bahasa besar dunia, salah satunya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya, bahasa Rusia. Nah, ini salah 4 bahasa besar namanya dunia yang dipakai. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dan melanjutkan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir kita pada hadis yang ke-19. Kemudian kita akan bahas hadis ke-20 dari kitab ini. Nanti insyaallah mudah-mudahan bisa ada hadis 20 dan 21 kita baca. Cuman ini hadisnya panjang-panjang semuanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nabi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadalla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'hum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su' fantalaqa hatta ila nisfat tariqi atahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qad fa atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fa kana ila al-qaryati as-salihati bi shibrin faja'ala min ahliha wa fi riwayatin fi sahih fa auha Allah ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqrabi ila hadhihi an tuba'idi wa ila hadhihi an taqrabi wa qala qisu ma bainahuma fa wajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin
faghafara lahu wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi wa nahwiha. Fana'a bi sadrihi nahwaha. Hadis yang cukup panjang jemaah sekalian rahimakumullah dari Abu Sa'id, yaitu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang kita kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki dari golongan umat yang sebelum kalian ini telah membunuh 99 orang. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim di penduduk bumi, yang dia anggap sebagai orang paling tahu tentang ilmu agama. Kemudian ia ditunjukkan pada seorang rahib pendeta. Ia pun mendatanginya. Yang dimaksud pendeta yang katanya adalah orang yang bisa memberikan solusi terhadap masalahnya, karena dia sudah membunuh 99 orang. Ia datangi pendeta itu dan berkata, innahu, jadi ini ditemani, ditemani sama temannya ini. Innahu, sesungguhnya dia, tidak menyebutkan namanya. Ini teman saya namanya ini enggak. Ini salah satu hikmahnya adalah orang kalau berdosa ini pasti enggak suka kalau dosanya ini disebutkan, atau namanya fulan bin fulan ini siapa, dia enggak suka. Ya, makanya kalau kita mau berbicara tentang orang, ada baiknya ya kalau orang itu artinya masih hidup, ya, orang-orang yang kenal dengannya ini masih banyak di sekitar kita, maka kalau di khalayak kita cukupkan saya punya teman gini saja, ya kan, artinya mau bercerita. Apalagi kalau bercerita tentang sebuah aib, atau meskipun ini aib ini sudah ia selesaikan, jadi sudah bertaubat. Innahu, ya, sesungguhnya dia, teman saya ini telah membunuh 99 orang, ya, bukan membunuh 99 nyamuk atau 99 cicak, enggak. Saya itu pemburu cicak, makanya cicak kalau lihat saya di rumah saya langsung pada kabur. Kenapa? Wah, ini teman saya, dia dibunuh dia. Ya, kan kita disuruh sunnahnya membunuh apa? Cicak, gitu ya. Cicak kalau di rumah saya lihat saya udah pada ngacir, kabur. Kenapa? Udah terkenal saya suka bunuh cicak. Jadi itu, ini yang dibunuh adalah 99 orang. Apakah masih diterima dia untuk bertaubat? Fahal lahu min taubah. Ini pendeta ini ditanya melalui lisan temannya. Jadi yang mengakui ini adalah dia diajak sama temannya. Fahal lahu min taubah. Bisa enggak dia ini untuk bertaubat? Jadi yang jadi jubirnya adalah temannya. Jadi ini salah satu orang kalau mau bertobat, mau hijrah ini ditemani, jangan sendirian. Kenapa? Kalau dia sendirian mungkin dia kikuk, dia bingung harus bagaimana. Makanya kalau ada teman yang mau tobat, maka dia temenin, ya, baik-baik, ya, kemudian diarahkan seperti itu supaya dia ini memang betul-betul ada yang perhatian. Saya berpendosa, tapi ada orang yang perhatian, diajak. Nah, jadi dianterin ke seorang pendeta, ya, ini teman saya seperti ini, udah membunuh 99 orang. Masih bisa enggak dia taubat? Kemudian pendeta rahib itu menjawab, tidak bisa. Lah. Maka tiba-tiba temannya yang mau taubat ini sekalian membunuh pendeta tadi. Marah. Ini orang mau hijrah, mau taubat, tapi malah dihalang-halangi taubatnya. Sekalian tanggung 99 jadi 100. Maka genaplah dia sempurnakan pembunuhannya ini menjadi 100 orang, karena tambah 1. Lalu ia bertanya lagi tentang orang yang teralim dari penduduk bumi. Tanya lagi sama temannya, ada nggak yang lain yang orang alim juga? Maka kemudian ditunjukkan pada seorang yang alim. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dia datangi itu orang alim ini, dan wakilah dalam riwayat orang ini adalah pengikut risalah Nabi, artinya dia orang yang hanif, lurus seperti itu. Datangi orang alim itu, sesungguhnya ini teman saya ini dia sudah membunuh 100 orang. Ya. Apakah dia masih bisa bertaubat? Ya.
Maka orang alim itu menjawab, ya masih bisa. Nah, wama yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang bisa menghalanginya untuk bertaubat? Ada enggak? Seperti itu. Maka pergilah engkau ke tanah begini-begini. Kata orang alim ini berpesan, kalau kau memang benar-benar mau bertobat, pergi ke tempat ini, ke desa ini disebutkan. Di situ ada kelompok manusia, ada manusia, kawanan manusia, penduduk desa itu menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Mereka adalah orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, ya. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Ini salah satu hikmahnya adalah kita ini disuruh berjamaah, ya kan? Sembahlah Allah bersama mereka. Hanya bersama orang-orang kampung tadi. Kenapa dalam Islam ini dianjurkan untuk senantiasa berjamaah? Ya, majelis taklim berjamaah, apalagi sholat berjamaah. Ini lebih daripada yang lainnya. Kemudian jangan kau kembali sekali-kali ke kampung kamu yang dulu. Jangan. Karena apa? Fa innaha ardusuk. Karena kampung kamu yang dulu itu adalah kampung yang yang buruk. Ardusuk. Awas, jangan kembali. Itu pesan saya. Orang itu terus pergi sehingga di waktu setelah sampai separuh perjalanan, tiba-tiba ia didatangi oleh kematian. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Baru dia dapat separuh perjalanan, ya. Maka tiba-tiba malaikat maut mendatanginya, mencabut nyawanya. Ia meninggal dunia. Kemudian terjadilah satu perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat, makanya ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Maksudnya dalam sebuah hadis, sesungguhnya malaikat innal malaikata la tadkhulu baitan fihi sonam atau fihi kal. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada berhala atau ada anjing. Ya, itu maksudnya adalah malaikat rahmat. Malaikat apa? Rahmat. Malaikat yang bisa mendoakan kita supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau orang mau melihara anjing ini kata para ulama harus di luar untuk menjaga, ya, di luar atau untuk menjaga pekarangan. Makanya kata para ulama membeli anjing itu hukumnya boleh bagi seorang muslim, tapi menjual tidak boleh. Kenapa? Seorang muslim membeli dalam rangka untuk kebutuhan, ya, untuk menjaga pekarangan. Boleh. Belinya sama siapa? Tentu karena yang menjual tidak boleh orang muslim, berarti membelinya sama orang kafir. Nah, seperti itu. Karena ada sebuah hajat. Jadi membeli anjing hukumnya boleh untuk dengan untuk sesuatu kebutuhan yang dibolehkan, tapi menjual anjing tidak boleh, itu kata para ulama. Kenapa? Kalau menjual ia dapat rezeki dari penjualan barang yang najis. Nah, seperti itu. Tapi kalau membelinya itu diperbolehkan dengan catatan membelinya bukan kepada seorang muslim. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, terjadi perdebatan antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Ya, yang kata malaikat rahmat, ini orang sudah berniat, ia meninggalkan tanahnya, kampungnya yang penuh dengan maksiat, ya, kemudian ia ingin menuju kampung yang lebih baik dari kampungnya dulu. Maka yang malaikat adab, dia belum pernah melakukan satu kebaikan pun, dia baru berniat saja. Ya, jadi antara malaikat rahmat ingin menarik ke surga, kemudian malaikat adab ingin menarik ke neraka. Maka dalam peristiwa ini ada seorang malaikat, ya, yang turun kemudian menyerupai seorang manusia. Ini menunjukkan manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami menciptakan manusia ini dalam keadaan yang paling baik. Maka berapa banyak kisah malaikat ini menyamar sebagai seorang manusia. Ini menunjukkan manusia ini makhluk yang mulia. Ya. Walakin arthumma radadnahu fi asfala safilin, ya, akan tetapi kemudian kami kembalikan manusia ini pada tempat yang paling bawah.
Jamaah sekalian rahimakumullah, malaikat tadi berkata, ukurlah olehmu semua antara dua tempat bumi ini, mana yang lebih dekat? Yaitu apakah bumi yang dituju untuk dia melaksanakan taubatnya ini, atau bumi yang dia tinggalkan, yaitu kampung yang penuh dengan kemaksiatan, kampungnya dulu ini. Maka malaikat itu pun mengukur, kemudian didapatinya bahwa orang tersebut lebih dekat kepada bumi yang dia tuju daripada bumi yang ia tinggalkan. Maka oleh sebab itu ia dijemputlah oleh malaikat rahmat. Artinya di sini adalah dijemput ini ruhnya ini artinya diantar oleh malaikat rahmat. Untuk apa? Artinya nantinya dia termasuk dicatat sebagai penghuni surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat sahih yang lainnya disebutkan orang tersebut lebih dekat sejengkal saja. Sejengkal itu apa? Satu kilat. Bahasa kita sekilat, satu jengkal. Jadi ternyata ini hanya terpaut satu jengkal saja. Lebih dekat kepada bumi yang ia tuju, yaitu bumi tempat dia untuk bertaubat. Kemudian riwayat yang lainnya yang sahih juga mengatakan Allah Ta'ala mewahyukan kepada bumi yang ia ini berjalan di atasnya, supaya apa? Bumi yang ia tinggalkan itu semakin menjauh. Jadi buminya ini seakan-akan entah itu artinya Allah memanjangkan ini, menjauhkan, atau jalannya itu perjalanan jadi semakin lebih cepat, seperti itu. Makanya salah satu doa ini kalau kita safar, Allahumma ba'id baina asfarina. Ya Allah, artinya apa namanya? Maaf itu yang hawin alaina. Ya, Allahumma hawin alaina safarona watwi anna budda. Ya kan, salah satu doa safar itu, ya Allah, mudahkan bagi kami perjalanan kami dan lipatlah jauhnya perjalanan kami. Jadi watwi anna budda, lipatlah artinya pendekkan perjalanan ini. Ya. Di sini ternyata Allah mewahyukan kepada bumi supaya menjauh, artinya orang ini semakin cepat menjauhi kampungnya yang dulu dan ia semakin dekat, kampung yang dituju ini tanahnya semakin mendekat. Sehingga apa? Kalau kita pikir ya, kalau kita cermati, masa selisih cuma satu jengkal saja. Ini kalau kita logika manusia, kok pas sejengkal? Coba kalau umpamanya sejengkal lebih dekat ke kampung yang lama, seakan-akan riwayat ini menunjukkan berarti orang ini kalau lebih dekat pada kampung yang lama, berarti apa? Dia termasuk penghuni neraka. Tapi Allah takdirkan dia lebih dekat kepada kampung yang baru yang ia tuju. Ini atas kuasa Allah. Sebenarnya kalau berbicara rahmatnya Allah tanpa diukur pun, kalau Allah mau memberikan rahmat, pasti apa? Pasti akan orang ini masuk surga. Meskipun dia belum berangkat seandainya. Umpamanya orang ini belum berangkat, baru mau keinginan azam saja, ya kan? Kalau Allah mau memberikan rahmatnya masuk penghuni surga, bisa. Ya, makanya jangan pernah kita ini meremehkan atau menghina, merendahkan orang-orang yang ahli maksiat seperti itu. Bolehlah kita jengkel, tapi jangan sampai kita merendahkan, memvonis dia ini belum tentu. Mudah-mudahan bisa jadi dia taubat di akhir hayatnya, seperti itu. Atau sebaliknya, kita jangan merasa sombong dengan amal ibadah kita, ya kan? Seperti itu. Itulah harusnya kita memposisikan diri kita seperti itu. Karena ini yang berdebat adalah malaikat, makhluknya Allah. Makhluk ini pinginnya logika. Ya kan? Jessica Kumala Wongso itu sudah terbukti membunuh siapa itu, lupa. Ingat gak? Dulu yang kopi sianida itu. Nah, itu kan. Itu sidangnya sampai 6 bulan. Muter-muter, ya. Ini Ferdi Sambo pun bisa jadi seperti itu. Muter-muter kan, seperti itu. Artinya apa? Orang ini sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya, tahu. Tapi karena kita berbicara ranah peradilan, ya kan? Kita harus membuktikan.
Tapi Allah sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya. Allah sudah tahu siapa yang zalim, kan? Siapa yang dizalimi, Allah tahu. Hanya saja Allah ingin memberikan satu buktinya, karena manusia ini wa kana al-insanu aktsara syai'in jadal. Manusia ini adalah sesuatu makhluk yang paling suka berdebat. Ini manusia. Ini malaikat pun juga sempat berdebat, tetapi yang paling sering suka berdebat adalah manusia. Makanya ketika malaikat ini berdebat untuk membuktikan, Allah sudah tahu sebenarnya si laki-laki ini sudah Allah terima tobatnya, ya kan? Hanya saja untuk membuktikan di hadapan makhluk, daripada do ribut, buktinya gini. Nah, karena manusia ini butuh bukti. Artinya Allah sudah pasti punya buktinya, karena Allah Maha melihat, ya kan? Maka dalam hal ini ukurlah, ya, Allah mengutus seorang malaikat yang menyerupai manusia. Ukurlah oleh kalian ini tanah ini mana yang lebih dekat. Nah, untuk membuktikan, Allah mewahyukan sebenarnya kepada bumi ini supaya yang ditinggalkan ini supaya memanjang seperti itu, ya, menjauh. Sedangkan bumi yang dia yang dia tuju ini semakin mendekat, sehingga buktinya hanya selisih 1 jengkal saja. Padahal malaikat nggak pakai Google Map, nggak pakai yang namanya ini meteran, ya. Kalau di jalan tol kita tahu ini 100 meter, tiap 1 meter ada ya kan, peringatan kayak gitu ada. Ini nggak bisa. Ya, ini ada kecelakaan di kilometer sekian, ini ada, ya kan? Tapi ini malaikat diukur dengan ilmunya mereka, dengan artinya kekuasaan dan juga kemampuan mereka untuk bisa mengukur itu atas kuasa Allah. Tentunya mereka bisa mengukur, ternyata selisihnya 1 jengkal lebih dekat kepada bumi yang dia tuju. Padahal kalau kita berbicara rahmatnya Allah itu meluas, seandainya itu kok lebih dekat, seandainya atau dia belum berangkat dan dia sudah niat, maka bisa jadi Allah sudah menerima taubatnya. Karena untuk membuktikan kepada makhluknya yang dalam hal ini adalah malaikat aja ternyata juga debat, ya apalagi manusia. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ingatlah ketika Allah berkata, sesungguhnya aku menjadikan Adam ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kau akan jadikan makhluk yang nantinya akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darahnya, suka perang, ya kan? Tapi meskipun malaikat ini bertanya demikian, tetap diakhiri dengan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Akan tetapi kami akan tetap bertahmid, memuji padamu ya Allah, dan mensucikan asmamu. Qala a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Tapi kadang manusia ini enggak, dia perdebatannya lebih panjang dibandingkan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah hadis yang